Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullahu taala atau Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala, kun salafiyan 'alal jaddah, jadilah salafi sejati. Melanjutkan kembali pembahasan tentang kaidah-kaidah di dalam menghajar atau menjelaskan kesalahan orang-orang yang menyimpang. Maka apakah perlu menyebutkan kebaikan mereka juga, yang dikenal dengan istilah al-muwazanah. Al-muwazanah itu suatu metode yang diharuskan menyebutkan kebaikan bagi orang-orang yang dijelaskan penyimpangannya. Diambil dari kata al-wazn, yaitu timbangan, agar orang bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, agar orang bisa mempertimbangkan sisi kebaikan dari orang tersebut dan sisi keburukannya. Maka dalam rangka menjelaskan penyimpangan, apakah manhaj metode muwazanah ini diperlukan? Maka kita lanjutkan. Berkata al-mu'allif hafizallahu ta'ala, wa su'ila Syekh al-Allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Dan sebelumnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bawakan penukilan dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, yang kesimpulannya tidak perlu menyebutkan kebaikan orang yang sedang kita jelaskan penyimpangannya. Jadi jelaskan penyimpangannya, kesalahannya, koreksinya, dengan harapan dia sadar dan meninggalkan penyimpangannya dan orang-orang tidak mengikuti penyimpangannya. Itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Nah sekarang, wa su'ila Syekh al-Allamah Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Dan Syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah ditanya, ba'da an su'ila indahu as'ilatun haula al-jama'at, setelah beliau ditanya tentang pertanyaan yang terkait dengan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok. As-su'alut tali, dengan soal berikut ini, ya Syekh, wahai Syekh, nuhazziru minhum duna an nadhkura mahasinahum masalan, au nuzakkiru au nadhkuru mahasinahum wa masawi'ahum. Wahai Syekh, kita memperingatkan orang-orang dari penyimpangan mereka tanpa menyebutkan kebaikan mereka, misalkan, atau kita sebutkan kebaikan dan keburukan mereka. Maknanya mana yang benar? Kita hanya menjelaskan penyimpangannya tanpa menyebutkan kebaikannya, atau kita sebutkan dua-duanya. Fa'ajaba, maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, idza dzakarta mahasinahum ma'nahu da'auta lahum.
Jika engkau menyebutkan kebaikannya pula, maka seakan-akan maknanya engkau mengajak kepadanya. La, maka tidak perlu. La tazkuru mahasinahum, tidak perlu kau sebutkan kebaikannya. Tidak perlu kau sebutkan kebaikannya. Uzkur al-khata'a alladhi hum alaihi faqat. Jelaskan kesalahannya saja. Jelaskan penyimpangannya saja. Li'annahu ma huwa muwakkalun laka an tadrusa wad'ahu. Karena engkau tidak dibebani untuk mempelajari seluk-beluk orang tersebut. Wa tuqawwimu shakhsiyatihim, lalu engkau mengurusi kepribadiannya. Ya, kita tidak sedang merekrut karyawan atau mencari atau melihat sosok yang tepat yang kita angkat sebagai pekerja, misalkan apa plus minusnya, bagaimana kepribadiannya, apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya. Kita tidak sedang menguji orang, kita tidak sedang menimbang urusan orang, tapi kita sedang menjelaskan penyimpangan pemikiran. Jadi nggak ada urusan dengan kepribadiannya, karena bisa jadi orang yang menyimpang akhlaknya baik, ya. Maka kalau kita sebutkan kebaikan akhlaknya, seakan-akan kita mendukung penyimpangannya. Ini menurut Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Maka fokus pada titik permasalahan yang perlu untuk kita jelaskan kepada umat. Orang ini memiliki kesalahan demikian, selesai. Ya, kita tidak sedang melihat biografinya, kita tidak sedang mempertimbangkan kedudukannya. La, anta muwakkalun laka bi bayanil khata'il ladzi indahum min ajli an yatubu minhu. Engkau tugasnya menjelaskan kesalahan mereka agar mereka bertaubat. Barangkali mereka tidak tahu itu menyimpang, maka dijelaskan, disampaikan dengan harapan mereka bertaubat. Wa min ajli an yahdharahu ghairuhum, atau setidaknya engkau menjelaskan penyimpangan tersebut agar orang lain waspada. Yang bersangkutan mungkin tetap bersikukuh di dalam penyimpangannya, dia tidak menerima kritik, dia tidak menerima koreksian kita, tapi orang lain bisa jadi menerimanya. Ya, jadi kalau seandainya orang yang menyimpang itu tidak bertobat, setidaknya kita berusaha menjadikan agar orang lain tidak terpengaruh dengan keburukannya. Amma idza dzakarta mahasinahum, tapi kalau kau sebutkan kebaikannya juga, qalu, maka mereka akan mengatakan hadzal ladzi nabghi, ini yang kita inginkan. Seakan-akan ini sikap yang adil. Ya. Nah, ini dinukil dari Muqaddimah An-Nasr Al-Aziz dan seterusnya. Jadi inilah penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kesimpulannya sama dengan fatwa dari Syekh bin Baz, ya. Kalau kita sedang mengkritik suatu penyimpangan, maka fokus pada kesalahannya, koreksinya, lalu kita arahkan jalan yang benar. Kita tidak ada urusan dengan sosoknya, kita tidak ada urusan dengan muamalahnya, kita tidak ada kepentingan dengan pribadinya. Kaid. Kemudian wasu'ila fadilatu Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman rahimahullah as-su'alut tali. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Muhammad As-Salman pernah ditanya, hal tushtaratul muwazanatu bainal hasanati was sayyiat fil kalami 'alal mubtadi'ati fi manhajis salaf? Apakah diharuskan, disyaratkan al-muwazanah, menyebutkan timbangan kebaikan dan keburukan
dalam mengoreksi ahli bid'ah menurut manhaj salaf. Maksudnya menurut manhaj salaf, metode salaf, apakah kita diharuskan untuk menyebut kebaikan orang yang kita jelaskan penyimpangannya? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman rahimahullah ta'ala. Fa'ajaba rahimahullah, maka beliau rahimahullah menjawab, i'lam, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan kita dan anda taufiknya, wa jami'al muslimin, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, annahu lam yu'thar an ahadin minas salafis salih, bahwa tidak didapatkan riwayat, tidak ada riwayat dari seorang pun dari kalangan salafus salih minas sahabah, dari sahabat, wa tabi'in, para tabi'in, wa tabi'ihim, dan mereka yang mengikuti dengan baik, bi ihsanin, ta'zimu ahadin min ahlil bidah. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengagungkan ahli bid'ah, wal mawazina li ahlil bidah, dan juga menyebutkan muwazanah, ya, mempertimbangkan, meninjau timbangan kebaikan dan keburukannya. Enggak ada salafus saleh dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, juga para tabi'in dan tabi'in tidak pernah ketika mengkritik, mengoreksi seorang tokoh yang memiliki kesalahan lalu menyebutkan pula kebaikannya, yang disebut dengan muwazanah, ya. Wal muwalina li ahlil bidah wal munadina bimuwalatihim, juga tidak pernah menyebutkan kebaikan orang-orang yang loyal kepada ahli bid'ah dan yang menyeru untuk loyal kepada mereka. Lianna ahlal bid'ah mardal qulub, karena ahli bid'ah itu sakit hatinya, ya. Jadi kondisi hatinya itu apa? Memiliki penyakit. Wa yukhsha 'ala man khalatahum, dan dikhawatirkan orang yang dekat dengan mereka, orang yang berkumpul dengan mereka, awittasala bihim, atau memiliki hubungan dengan mereka, an yasila ila ma bihim min hadada'il idal, bisa apa? Bisa sampai pada keadaan seperti mereka, yaitu yang terjangkit penyakit kronis. Maknanya khawatir bisa ketularan. Li'anal marida yu'addi sahiha wala aksa, karena orang yang sakit itu bisa menulari orang yang sehat, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ada orang yang sehat ketemu orang yang sakit, maka umumnya itu yang sehat jadi sakit, tentu dengan izin Allah. Makanya kita mengenal istilah penyakit menular. Penyakit menular, tapi tidak ada sebaliknya. Kesehatan menular. Ya, orang sehat kalau kumpul sama orang sakit, maka dengan izin Allah mereka akan ketularan sakit. Ya, adapun orang sakit, ya, atau orang sehat bertemu orang sakit, tidak pernah ada itu orang sakit menjadi sehat tanpa ada upaya pengobatan dengan izin Allah. Tanpa ada upaya pengobatan dengan izin Allah. Lawang orang yang sudah jaga kesehatan saja kadang-kadang bisa tertular penyakit dalam kondisi tertentu dengan izin Allah. Jadi orang yang sehat bisa tertular penyakitnya, namun tidak sebaliknya. Maka jangan kau sampaikan kebaikan mereka kepada umat, karena kalau terpengaruh mereka akan tertarik mendekat, tertarik dengan ucapan mereka, sehingga bisa terpengaruh penyimpangan mereka, bisa ketularan sakit.
al-hadar min jami'i ahlil bidah, maka waspadalah dari seluruh ahli bid'ah. Wa min ahli bid'ah, dan di antara ahli bid'ah alladzina yajibul bu'du anhum wa hijranuhum, yang wajib untuk menjauhi mereka dan memboikot mereka, al-jahmiyatu war-rafidatu al-mu'tazilatu al-maturidiyatu al-khawariju as-sufiyatu al-asyairah. Beliau menyebutkan beberapa kelompok yang menyimpang: al-jahmiyah, rafidah, syiah, mu'tazilah, maturidiyah, khawarij, sufiyah, asyairah. Wa man ala tariqatihim al-munharifah an tariqis salaf. Dan siapa yang sesuai dengan metode mereka yang menyimpang dari metodenya salaf, fayambaghi lil muslim an yahdharahum wa yuhadzira minhum, maka wajib bagi seorang muslim untuk waspada dari mereka dan memperingatkan manusia dari mereka. Jadi fatwa dari Syekh Muhammad atau Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman itu senada dengan Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ketika kita menyebutkan penyimpangan seseorang, maka tidak perlu kita sebutkan kebaikannya. Ya, tugas kita atau posisi kita saat ini sedang apa? Mengoreksi, sedang menjelaskan penyimpangan. Maka jangan kita iringi dengan penyebutan keburukan atau penyebutan kebaikan. Karena dikhawatirkan justru nilai positifnya yang membuat orang tertarik. Seakan-akan kesalahan itu kesalahan yang ya maklum, atau kesalahan yang dimaafkan, atau kesalahan yang tidak penting, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, penukilan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Wa su'ila Syekhul Al-Albani rahimahullah an qaidatil muwazanati fa ankaraha. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah juga pernah ditanya tentang kaidah muwazanah. Itu menyebutkan kebaikan orang yang menyimpang saat kita membantah penyimpangannya. Maka beliau mengingkarinya. Wa jaa fi kalamih, dan di antara ucapan beliau rahimahullah, min aina lahum, dari mana pendapat mereka ini? Dari mana pendapat harus menyebut kebaikan orang yang sedang kita bantah? Anal insana idza ja'at munasibatun li bayani khata'i muslim. Ya, bahwasanya seseorang kalau datang waktu, momen yang tepat untuk menjelaskan kesalahan seorang muslim, in kana da'iyatan aw ghaira da'iyatin, baik dia penyeru atau bukan penyeru, lazim ya'mal muhadarah yudhkaru fiha mahasinuhu min awwaliha ila akhiriha. Dari mana kok harus disebutkan atau bahkan dibuat suatu muhadarah, bahkan sampai dikaji, diadakan pengajian yang juga menyebutkan kebaikannya dari awal dari akhir? Dari mana kaidah ini? Ya, kalau kita sedang membantah seseorang lalu kita buat kajian atau materi yang menjelaskan kebaikannya, dari mana ini? Allahu Akbar, syai'un ajib, sungguh ini hal yang aneh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini hal yang aneh. Artinya tidak ada sama sekali riwayat dari para salafus saleh ketika menyebutkan penyimpangan suatu kaum, penyimpangan suatu kelompok, mereka menyebutkan kebaikannya. Bahkan sampai dibuat muhadharah, pengajian khusus, seakan-akan agar apa? Imbang. Kita sudah mengkritiknya, kita sudah menyebutkan penyimpangannya, sekarang kita lihat sisi positifnya. Ya, maka tidak pernah ada semacam ini menurut para ulama yang kita sebutkan namanya tadi. Taib. Kemudian berkata al-Mu'allif Syekh Abdul Salam Ibn Salih As-Suhaimi, Ibn Salim As-Suhaimi
hafizahullah, wa mimma taqaddama, dan dari apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah berlalu, an ulama'i salafil mutaqaddimina wal mu'asirin, dari ulama salaf baik yang terdahulu maupun yang belakangan. Yatabayyanu, maka jelaslah, annahu laisa min manhajis salaf, bahwa tidak termasuk manhaj salaf al muwazanat fi naqdi ahlil batil, ya, menyebutkan kebaikan saat mengkritik orang yang menyimpang. Wa anna dzalikal manhaj, dan bahwasanya metode tersebut, ay al muwazanah bainal hasanati was sayyi'at inda naqdi, yaitu ketika kita menyebut kebaikan dan keburukan saat kita mengkritik, yuaddi ila mafasida kabiratin wa khatiratin jiddan, maka ini bisa mengantarkan pada kerusakan yang besar, bahaya yang besar. Ya. Wa ahammuha, di antaranya beliau menyebutkan ada tiga bahaya kalau kita menyebutkan kebaikan orang yang sedang kita kritik penyimpangannya. Awalan, yang pertama, tajhilus salaf, seakan-akan kita menuduh salafus saleh itu bodoh. Karena apa? Tidak ada riwayat mereka melakukan hal tersebut. Tidak ada riwayat mereka melakukan hal tersebut. Konsekuensinya, apa yang kita lakukan, menyebut kebaikan orang yang kita kritik penyimpangannya, itu benar. Mereka salafus saleh keliru, berarti mereka nggak tahu. Kita pintar, mereka bodoh. Itu konsekuensi logisnya. Ya, berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, nggak ada yang benar di dalam menyikapi penyimpangan tokoh yang menyimpang, karena mereka semua membantah saja. Tidak ada nilai positif yang disebutkan tokoh tersebut. Ya, perhatikan, konteks kita adalah ketika menjelaskan penyimpangan. Ingat ya, ketika menjelaskan penyimpangan. Namun bisa jadi berbeda ketika menyebutkan biografi. Loh, bedanya apa? Bedanya ketika kita menyebutkan penyimpangan, fokus pada kesalahan. Ini menyimpang, ini keliru, bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, titik. Tanpa kita melihat bagaimana profil dan biografi dari orang tersebut. Tapi kalau kita menyebutkan biografi tokoh yang menyimpang, misalkan, bukan sedang membahas penyimpangannya, maka hal yang wajar. Beliau hidup tahun sekian, tumbuh sekian, ya, kemudian belajar kepada fulan, kemudian hafal Quran di usia sekian, hafal hadis juga di usia sekian. Ya, dalam masalah menulis biografi, ya hal-hal yang biasa, yang wajar. Kita sebutkan tokoh ini kadang memiliki kelebihan tertentu, karena memang momennya sedang membahas biografi, profil dari orang-orang tertentu. Tapi kalau sedang menjelaskan penyimpangan, maka tidak perlu kita sebutkan biografinya, tidak perlu kita sebutkan sisi positif tokoh tersebut. Maka kalau kita ternyata memakai metode muwazanah ini, seakan-akan kita menuduh salaf bodoh, nggak ada yang benar. Itu yang pertama. Kerusakan yang kedua, metode muwazanah ini ramyuhum bidzulmi wal jur. Ramyuhum bidzulmi wal jur. Konsekuensi yang kedua, berarti seakan-akan kita menuduh salafus saleh itu zalim dan berbuat aniaya. Ya, seakan-akan kita menuduh salafus saleh itu berbuat zalim dan melampaui batas. Kenapa? Ya, karena anggapan kita mereka salah. Anggapan sebagian kaum menyebutkan keburukan tokoh yang menyimpang saja itu keliru.
Yang benar sebutkan juga kebaikannya. Berarti orang yang melakukan hal tersebut hanya menyebutkan keburukan, zalim, melampaui batas. Dan siapakah mereka? Salafus saleh. Ya, jadi ini konsekuensi tambahan. Menuduh salaf itu bodoh, nggak berilmu karena salah. Dan yang kedua, karena kesalahan ini menyebabkan mereka zalim. Maka ini kerusakan yang kedua. Kerusakan yang ketiga, nah ini yang dikhawatirkan, ta'zimul bid'ah wa ahliha. Seakan-akan ada kesan kita mengagungkan kebid'ahan dan pelakunya. Ya. Orang ini punya salah tapi dia baik, tapi dia soleh, tapi dia hafal Quran, tapi dia berbakti pada orang tua. Maka orang akan melihat sisi itunya, tapi tidak sadar akan terpengaruh kebid'ahannya. Jadi sama dengan kita apa? Menormalisasi kebid'ahan. Nggak apa-apa bid'ah, nggak apa-apa menyimpang. Yang penting dia baik. Orang nggak ada yang sempurna kan gitu. Manusia siapa yang sempurna? Ya, nggak ada yang sempurna. Maka jangan kita hanya sebutkan keburukannya, sebutkan kebaikannya. Maka secara tidak langsung ini akan mengarahkan kepada normalisasi terhadap bid'ah. Seakan-akan bid'ah itu hal yang biasa. Apalagi naudzubillah bisa mengagungkan bid'ah. Lama-kelamaan dia akhirnya apa? Tertarik ya pada kebid'ahan. Nah, wa tahqiru aimatis salaf wa ma hum alaihi minas sunnati wal haq. Kalau mengagungkan kebid'ahan berarti kebalikannya merendahkan imam para salaf. Ya, jadi kesimpulannya 3 kerusakan manhaj muwazanah, konsekuensinya berat. Yang pertama, menganggap salaf itu bodoh, nggak tahu, salah dalam bersikap. Yang kedua, zalim. Yang ketiga, mereka orang-orang yang rendah. Ya, karena mereka salah dan zalim, nggak pantas mereka dimuliakan. Kalau bukan mereka yang dimuliakan, berarti ahli bid'ah yang dimuliakan, karena mereka seakan-akan lebih toleran, seakan-akan bersikap adil. Nah kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal ini didukung fenomena. Perhatikan, ini hal yang penting. Beliau rahimahullah atau hafizahullah mengatakan, atau ini menukil dari ucapan Syekh Rabi rahimahullah ta'ala, summa innal mulaffita linnazari, kemudian sesungguhnya orang yang melihat atau hal yang menarik perhatian kita, anna ashabad da'wati ilal munadati bil muwazanah bainal hasanati was sayyi'at, bahwasanya orang-orang yang menyeru, orang-orang yang mengajak pada manhaj muwazanah, metode muwazanah, yaitu menyebutkan kebaikan saat kita membantah tokoh yang menyimpang, ma'ama fi hadzal manhaj min batil. Sekali lagi, manhaj atau metode muwazanah ini batil, wa tazinin lil bid'ah wa ahliha wa talmi'ihim, dan juga ada unsur menghiasi kebid'ahan pelakunya dan juga memuji mereka. Mereka sendiri, perhatikan, mereka sendiri yang mengajak kepada manhaj muwazanah, la yutabbiquna hadzal manhaj ala ahli sunnah al mu'asirin as-sairina ala nahji salafil kiram. Mereka tidak menerapkan manhaj muwazanah ini kepada ahli sunnah wal jamaah yang berada di zaman ini, yang mereka berjalan di atas manhaj salaf yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika para ulama kita, ulama kontemporer ya, ulama kontemporer yang mengkritik ahli bid'ah, yang mengkritik orang-orang yang menyimpang, itu disalahkan. Kalian nggak boleh menyebutkan keburukannya saja,
sebutkan kebaikannya agar orang bisa menimbang, agar adil. Ya. Maka perbuatan kalian keliru ketika hanya menyebutkan penyimpangannya saja. Nah, perhatikan, ungkapan orang-orang ini berhenti sampai di sini. Artinya, ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah di zaman ini tidak ada tuh yang dapat pujian mereka. Anggaplah Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, ketika keras terhadap ahli bid'ah, itu dikritik oleh mereka-mereka ini yang menyeru kepada muwazanah, tapi juga kritikan saja. Artinya hanya anggapan buruk saja yang disampaikan, nggak disebutkan keutamaan Syekh bin Baz juga apa, Syekh Albani keutamaannya apa, nggak ada. Berarti mereka nggak konsisten. Berarti ada kontradiksi di dalam manhaj ini. Artinya mereka menyeru untuk muwazanah kepada ahli sunnah yang katakanlah memiliki kesalahan di dalam menilai ahli bid'ah. Itu mereka kritik. Harusnya sebutkan kebaikannya. Ya. Tapi ketika mereka mengkritik ahli sunnah, mereka juga tidak memuji ahli sunnah. Yang ada Syekh Albani keliru, Syekh Albani rahimahullah itu salah, Syekh Utsaimin tidak tepat ketika menjelaskan penyimpangan tokoh fulan, karena dia juga punya kebaikan. Ini apa ini? Kritikan negatif terhadap ulama Ahlussunnah. Mana pujiannya? Kok nggak ada? Kapan Anda memuji Syekh Al-Albani rahimahullah? Kapan Anda memuji Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kapan Anda menyebutkan kebaikan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz? Kok yang ada kritikan-kritikan kepada mereka? Katanya muwazanah. Katanya harus adil, sebutkan keburukan dan kebaikan, sebutkan kesalahan dan kebenaran. Tapi nyatanya mereka sendiri tidak konsisten, sehingga manhaj muwazanah hanya berlaku bagi ahli bid'ah. Itu kesimpulannya. Kalau sama orang yang dikritik, orang yang dianggap menyimpang, maka kita harus fair, sebutkan kebaikan mereka juga. Tapi kepada ulama Ahlussunnah yang ada kritikan, celaan, cacian, nggak ada pujian sama sekali. Mana keadilan manhaj muwazanah? Naam. Bal yaghzifunahum bil bawa'iqi wad dawahi zulman wa baghyan. Bahkan mereka menyematkan keburukan-keburukan, kekejian-kekejian, kezaliman dan tindakan melampaui batas. Wa yuzi'unaha fi arja'il ardi, dan mereka sebarkan di penjuru dunia. Jadi kalau orang-orang yang mengajak kepada manhaj muwazanah menyebutkan ulama-ulama kontemporer yang berada di atas manhaj salaf, maka isinya cacian saja, kritikan saja, hinaan saja, penyematan label-label yang buruk saja. Ya. Mereka ulama haid dan nifas misalkan. Ini penggiringan opini yang negatif. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengkritik orang-orang yang misalkan melakukan demonstrasi, ya, ketika mengkritik orang-orang khawarij, orang-orang yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang tegas menjelaskan penyimpangan tersebut. Tidak boleh kita mencela pemimpin secara terang-terangan. Tidak boleh
kita memberontak kepada pemimpin yang sah. Nah, maka kelompok yang menyimpang melabeli para ulama kita yang membantah mereka dengan label-label yang buruk. Mereka bukan ulama yang ahli dalam politik. Mereka hanya ulama haid dan nifas. Mereka cuma taunya fikih, mereka nggak tahu realita. Ya, mereka bahkan disebutkan ulama sultan, ulamanya penguasa, mereka penjilat. Ya, dan ini yang tersebar. Jadi penilaian kelompok yang menyimpang kepada ulama Ahlussunnah itu semuanya buruk. Padahal mereka mengajak kepada manhaj muwazanah. Harusnya mereka juga proporsional. Sebutkan kebaikan ulama kita agar umat bisa melihat sisi baik dan sisi buruknya. Tapi itu tidak mereka lakukan. Justru mereka orang yang paling keji di dalam menyematkan tuduhan-tuduhan kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ulama salaf fokus pada kesalahan, fokus pada penyimpangan. Nggak ada urusan dengan pribadi, personal tokoh-tokoh menyimpang tersebut. Kesalahannya apa? Dalilnya apa? Lalu koreksinya seperti apa? Dan yang benar seperti apa? Fokus pada itu. Tidak merembet pada tapi dia misalkan akhlaknya buruk, tapi dia melakukan ini dan itu, masalah pribadi yang itu hubungan dia dengan Allah SWT. Maka ulama kita mewanti-wanti juga jamaah sekalian. Makanya membantah ahli bid'ah itu sekali lagi termasuk di antara kekhususan ulama tertentu. Tidak sembarangan orang itu boleh membantah ahli bid'ah. Tidak semua orang punya kapasitas. Kenapa? Karena harus dituntut benar-benar objektif dalam menilai. Jangan sampai ada masalah pribadi. Karena orang kalau punya masalah pribadi lalu ada temannya menyimpang, wah habis sudah. Dia itu pemikirannya seperti Khawarij. Dan dia juga akhlaknya buruk. Dia kalau malah seperti ini, dia nggak baik sama orang tua. Wah, keluar semua aib-aib pribadinya. Padahal nggak ada hubungannya dengan penyimpangan. Maka bahaya, kita juga harus waspada. Jangan sampai tujuan kita menjelaskan penyimpangan ahli bid'ah itu merembet pada masalah pribadi. Ya, maka kita akui terkadang ada sebagian kalangan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang offside, nggak fokus pada ini kritikannya apa, tapi merembet kepada masalah yang lain. Ya, dan itu dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Fenomena hulu sebagian ikhwan, sebagian saudara kita. Mereka nggak diam. Mereka tidak, ya yang penting kan salafi, salah enggak apa-apa. Enggak. Dikritik meskipun itu pada internal kita. Jadi siapapun yang salah dikritik. Ya, termasuk tokoh-tokoh yang menyimpang tadi. Taib. Kemudian wa yaf'aluna kulla dzalika intisaran li ahli bidah. Ketika mereka diam, tidak menyebutkan ya orang-orang yang mengajak kepada muwazanah, ketika tidak menyebutkan kebaikan ulama Ahlussunnah yang mereka anggap salah, maka ini semua karena pembelaan terhadap kebid'ahan. Yaitu tadi, mereka tidak adil. Mereka ngajak kita untuk muwazanah, tapi mereka sendiri tidak mau muwazanah dengan ulama kita. Ya, karena tujuannya apa? Untuk membela kebid'ahan. Wa muhamatan anhum, membela mereka. Fayaqaul masakinu fi hamatis saddi an sabilillah, sehingga orang-orang yang miskin, maksudnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa, akhirnya terhalang dari jalan Allah. Ya, karena ulama kita yang mengkritik dicela. Nah itu loh, lihat Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin sama saudaranya sendiri mengkritik habis-habisan. Padahal Syekh fulan ini baik loh, misalkan.
Padahal yang diterangkan itu hanya sekedar apa? Penyimpangan akidahnya, penyimpangan pemikirannya, enggak menyebut atau tidak menyinggung masalah pribadi. Tapi digiring opini. Ya, lihat orang sekelas Syekh Fulan yang hafal Quran sejak usia sekian tahun disesat-sesatkan oleh Syekh Fulan dan Fulan. Tuh, ya, stigma negatif itu diarahkan kepada ulama kita. Jadi tujuannya untuk membela mereka, karena mereka sendiri tidak apa? Muwazanah. Ya, sehingga orang terpengaruh. Wasaddi an manhajis salaf bin haitsu yash'urun aw la yash'urun. Sehingga orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang awam terhalang dari manhaj salaf dalam keadaan mereka menyadarinya atau tidak menyadarinya. Fayaqauna fi ham'atid da'wati ilal batil wal bid'ah min haitsu yash'uruna aw la yash'urun. Sehingga mereka jatuh pada seruan kepada kebatilan. Ya, artinya orang-orang terpengaruh. Mau tidak mau harus diakui ketika kelompok yang menyuruh kepada manhaj muwazanah, ya, mereka ini sedang playing victim, kan gitu. Mereka menyalahkan ulama kita yang membantah ahli bid'ah tanpa menyebutkan kebaikannya. Maka mereka ingin mengambil simpati umat. Ya, jangan kita ikuti Syekh Fulan karena dia selalu membantah. Dia tidak pernah memuji, padahal dia sendiri tidak pernah memuji syekh yang disalah-salahkan. Nah, umat kan menyadari, oh iya ya, Syekh Fulan ini kenceng dia kalau menjelaskan penyimpangan, menjelaskan kesalahan. Ya, ngeri. Dikesankan kesan-kesan negatif. Akhirnya orang jauh dari manhaj salaf. Ya. Nah, intaha min kalami Syekh Al-Alamah Rabi rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah penjelasan dari Syekh Ar-Rabi rahimahullahu ta'ala. Taib masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya sekali lagi, tidak benar yang namanya manhaj muwazanah. Tidak perlu kita sebutkan kebaikan orang yang sedang kita jelaskan penyimpangannya. Namun kita harus benar-benar tepat sasaran ketika mengkritik penyimpangan. Jangan sampai ada ambisi pribadi. Jangan gara-gara kita hasad sama tokoh yang menyimpang lalu kita bawa masalah pribadinya. Ini juga harus benar-benar diperhatikan. Karena pada akhirnya niat kita untuk menjatuhkannya secara personal, bukan untuk menjelaskan penyimpangan, tapi kita kemas dalam bentuk bantahan. Ya, maka jangan sampai kita mendengarkan kajian bantahan kepada fulan, tapi isinya rasan-rasan. Oh, dulu saya pernah ketemu dengan fulan, tapi ternyata muamalahnya buruk. Loh, apa hubungannya muamalah dengan akidah? Misalkan, ya, membantah pendapat Ustadz Fulan yang berpaham murji'ah misalkan. Jadi sebagian asatidzah kita dituduh memiliki pemahaman murji'ah. Memang bagus awalnya menjelaskan tentang murji'ah itu apa, meskipun tidak tepat sasaran. Ya, dijelaskan murji'ah lalu dipaksakan penjelasan ustadz kita sama dengan ini sehingga murji'ah. Nah, setelah itu bumbu-bumbu yang lain masuk ke masakannya. Dia juga nggak punya adab sama Syekh Fulan misalkan. Dia juga tidak jujur, dia juga ini, juga ini. Dibuka aib-aibnya, masalah pribadi. Maka hal semacam ini wallahu a'lam bishawab jauh dari unsur ilmiah yang katakanlah mengkritik pendapat, sikap, manhaj itu kemana-mana larinya. Yaitu tadi, ya, judulnya bantahan tapi isinya rasan-rasan. Ya, masalah pribadi diumbar yang nggak ada hubungannya dengan pembahasan. Ya, maka sekali lagi masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah,
apa yang tadi saya sampaikan, bantahan terhadap penyimpangan termasuk bagian dari agama, dan hanya orang-orang tertentu yang pantas untuk masuk di dalamnya. Karena apa? Nanti akan diterangkan, ya, orang yang membantah harus punya dua unsur penting. Yang pertama ilmu, yang kedua niat. Ya, punya ilmu saja tapi niatnya nggak baik, rusak. Punya niat yang baik tapi nggak punya ilmu dalam membantah, kacau. Jadi dua-duanya harus ada, nggak boleh hilang salah satunya. Dua-duanya harus ada. Kalau Anda ingin membantah, pastikan Anda punya ilmunya secara komprehensif, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Yang kedua, luruskan niat Anda. Anda niat ingin menjelaskan penyimpangan kepada umat tanpa melihat pribadinya, tanpa melihat latar belakangnya, atau Anda ingin menjatuhkan fulan karena persaingan dakwah. Wah, Ustadz itu banyak jamaahnya, ada penyimpangannya. Oh, semangat kita supaya jamaahnya lari ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Punya ilmu tapi niatnya apa? Salah. Maka jangan macam-macam dalam bantahan. Mending kita jadi penikmat saja. Ada bantahan dan bantahannya ilmiah, kita baca, kita amalkan sesuai kemampuan kita, tanpa kita ikut gaduh dan ramai. Bahkan kita ikut berstatement dan kita ikut nambah-nambahi. Sudah, jadi penikmat saja, jadi penonton saja. Ya, nikmati bantahan para ulama kita, lalu kita renungkan, lalu kita amalkan, selesai. Adapun orang lain yang mungkin ya masih terpengaruh, sedangkan kita tidak punya kapasitas untuk menjelaskan, kita paham tapi kita nggak mau menjelaskan. Kebanyakan kita seperti itu, jelas, mudah, mudeng, sikap kita ya sesuai dengan dalil, tapi ketika menjelaskan kadang-kadang kita salah ucap, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Maunya ngomong A, keluarnya ngomong B, akhirnya orang salah paham. Loh, katanya kamu ngerti dalil. Loh, maksud saya bukan gitu. Daripada bingung, daripada salah, mending diam. Dan jangan mau diajak debat. Selesai. Kita sudah yakin dengan manhaj kita, dan kita sudah jelas di dalam memahami bantahan ulama. Selebihnya ya sudah urusan. Kalau perlu ini bantahannya, nggak bisa gini, oh ya sudah, berarti ya kita nggak sama, selesai, tinggalkan. Jangan sampai kita sok-sokan, gini loh, ini loh kata fulan gini, tapi ketika kita di counter, oh iya ya, ya apa ini? Akhirnya kita ngarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, orang yang nggak punya kapasitas tapi terjun dalam suatu permasalahan, laisa hadza bi usyiki fadruji. Ini bukan sarang, bukan wilayahmu, pergi kamu. Jadilah penonton, penikmat saja, tidak lebih dari itu. Ya, serahkan kepada ahlinya. Wallahu taala alam bissawab. Dan sudah masuk Isya, fadhil sa'atan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah pembahasan pada bagian ke-11 dalam kitab ini, yaitu dhawabit yajibu mura'atuha binisbati lil afradi wal jamaah, yaitu kaidah yang wajib dijaga terkait dengan kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, ya. Jadi saat kita menjelaskan penyimpangan ahli bid'ah, maka ada aturan-aturan yang harus dijaga. Dan berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah bagian ke-12, yaitu bab yang boleh bagi kita untuk mengghibah dan mengkritik menurut ulama Islam. Ya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ada kalanya kita boleh menjelaskan penyimpangan, kritikan, namun juga ada aturannya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.